Ibuku sangat suka mengumpulkan barang-barang bekas. Ketika aku berusia 5 tahun, dia menemukan sebuah gelang giok. Aku secara tidak sengaja melukai tanganku dan itu menjadi ruang penyimpanan pribadiku. Jadi, aku tidak ada kerjaan. Aku mencuri uang dari ayahku dan menyimpannya di dalamnya. Belum genap 10 tahun. Aku sudah memiliki tabungan hampir 300.000 saat berusia 11 tahun. Ibuku menemukan sebuah kacamata lagi. Begitu aku memakainya, aku bisa melihat nilai barang. Jadi, aku memanfaatkan 300.000 tabunganku untuk membeli barang antik. Pendapatan tertinggi harian mencapai 8 juta. Belum genap 18 tahun. Kiao Mimi menjadi miliarder. Setelah ujian akhir, aku bersiap untuk mengungkapkan semuanya. Namun, baru sampai di depan pintu rumah, aku melihat ayahku bersama selirnya, memaksa ibuku untuk pergi tanpa apa-apa. Ibuku sangat marah, bersiap untuk melawan ayahku sampai akhir. Dia baru saja ingin membuka mulutnya. Saya langsung masuk dan menutup mulutnya. Ibu, kamu tidak mengerti. Dengan harta ayah yang sedikit itu, tidak layak untuk kamu ributkan. Melihat orang yang menutup mulutnya adalah saya. Air mata ibu langsung mengalir deras. Dia menatap dengan tatapan yang rumit, marah dan sedih. Lebih merasa tertekan karena telah membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih. Dalam hati saya berteriak tidak adil. Saya tidak berpihak pada ayah. Tetapi sama sekali tidak tertarik pada uangnya. Dia hanya memiliki sebuah perusahaan kecil, dengan keuntungan hanya 2 juta setiap tahun. Uang segitu untuk investasi di perusahaan-perusahaan itu, mana yang tidak bisa kembali dalam sehari. Menghabiskan waktu untuk berdebat dengannya tidak layak. Saya baru saja ingin membuka mulut, membiarkan ibu saya kembali ke kamar bersama saya, menunjukkan simpanan saya yang lebih dari 100 juta. Ayah saya berusaha menunjukkan keberadaannya. Sekarang dia sudah tidak berbicara lagi. Wang Xiuying, lihatlah betapa gagal wanita ini. Masih muda tapi tidak bisa berdandan. Terlihat jauh lebih tua dibandingkan teman sebaya. Bahkan anak yang kamu rawat dengan baik, tahu bahwa kamu bercerai dan pergi tanpa apa-apa. Dia saja berpihak pada saya. Kau bilang orang seperti dirimu, apa perlu hidup di dunia ini? Lebih baik mengakhiri semuanya. Dia mengangkat perutnya seolah hamil 10 bulan. Sudut bibirnya terangkat, tatapannya meremehkan. Sikapnya yang menyebalkan membuatku marah. Aku hendak membuka mulut. Namun tatapan sinisnya kembali tertuju padaku. Meskipun kau, bocah sialan ini, membelaku. Tapi jangan harap bisa ikut denganku. Aku juga tidak mungkin bertanggung jawab atas biaya kuliahmu, uangku. Kedepannya semua akan disimpan untuk anak di dalam perut Kian-Kian. Jadi jangan berharap bisa menyenangkanku. Tidak peduli. Aku melihat cahaya hijau di atas kepalanya. Benar, minggu lalu ibuku menemukan bumbu yang tidak dikenal, ditambahkan ke dalam sup. Setelah meminumnya, aku bisa melihat warna di atas kepala setiap orang. Ungu berarti orang ini baru-baru ini beruntung. Merah berarti dia baru-baru ini mengalami bencana. Merah muda berarti dia sedang jatuh cinta. Mengenai hijau, itu berarti dia dikhianati. Ibuku adalah orang yang terikat pada norma tradisional. Beberapa tahun yang lalu ayahku gagal dalam bisnis dan berhutang jutaan. Dia bahkan tidak mau bercerai. Sejak saat itu, dia terjebak dalam kebiasaan buruk, bekerja sambil membantu membayar utangnya, sambil memungut sampah. Dia tidak mau mencari pria lain. Bagaimana mungkin dia memberi bapak dikhianati? Pandangan saya terhenti pada wanita yang memanggil dirinya Kian-Kian. Dada besar, pinggang ramping. Memang dia adalah wanita menggoda. Secara jujur, dia lebih cantik dan lebih feminin dibandingkan ibu saya. Lebih menarik bagi pria. Sepertinya orang yang berselingkuh dengan bapak adalah dia. Saya kembali melihat perutnya. Sebuah kumpulan merah besar, bencana darah. Anak itu sepertinya tidak bisa diselamatkan. Menyadari tatapanku, Kian-Kian bergetar seluruh tubuhnya. Seperti sisi yang memegang hati, lemah terjatuh di pelukan ayahku. Suara manja kakak. Dia takut. Pandangan anakmu sangat menakutkan, seolah ingin membunuhku. Apakah dia ingin melakukan sesuatu pada anak di perutku? Tangan, aku tidak peduli. Kau bilang ingin menjadi pahlawanku, harus melindungi diriku. Ayahku merasakan kepercayaannya, segera mengangkat perutnya, seperti pahlawan yang hebat berdiri di depannya, lalu menatapku dengan kemarahan yang lebih besar. Wang Lin, sembunyikan tatapanmu. Jika aku menemukan, kau benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Qian-Qian. Jangan salahkan aku jika aku tidak menghiraukan hubungan ayah dan anak. Akan mengkuliti dan mencabik-cabikmu. Ibuku sangat melindungi dan sangat mencintaiku. Begitu mendengar ayahku mengancamku, dia berlari ke dapur mengambil pisau dengan wajah menyeramkan. Berteriak ingin membunuh mereka. Wajah ayahku berubah, melindungi Qian-Qian dan cepat mendorongnya ke pintu. Melihat dia dalam pose pahlawan seperti itu, hati saya terasa dingin. Dulu ketika krediturnya datang,
Ayah hanya akan bersembunyi di bawah tempat tidur seperti kura-kura. Setiap kali, ibu yang berjuang dengan sekuat tenaga. Mereka tidak berani masuk ke rumah. Suatu ketika, ada seorang kreditur yang bernafsu, memaksa ibu dengan cara yang kasar. Ayah menutup telinga dan berpura-pura tidak mendengar. Saya mendesaknya untuk keluar. Dia malah menatap saya dengan sinis. Kau ini anak kecil, mengerti apa? Jika kau menarik orang-orang itu ke sini, aku akan membunuhmu. Untungnya, tetangga yang aku teriaki datang tepat waktu, sehingga tidak terjadi kesalahan besar. Sejak saat itu, aku mulai membenci bapak. Dia selalu menyuruh ibu untuk bercerai, tapi ibu tetap bersikeras. Dia selalu merasa harus memberikan keluarga yang utuh untukku. Atau bisa dibilang, dia selalu merasa bapak bisa bangkit kembali. Sebenarnya, dia benar. Setahun kemudian, bapak menemukan peluang. Kariernya mulai membaik, utangnya juga sudah lunas. Dan untuk berterima kasih kepada ibu, dia memberikan 3 emas. Dia mengirimkan 200.000 sebagai mahar. Sejak saat itu, hidup kami mulai membaik. Namun, ibu saya masih tidak bisa mengubah kebiasaan mengumpulkan barang bekas. Dia hanya takut ayah saya merasa malu. Seringkali di malam hari, dia mengenakan masker dan diam-diam mengumpulkan barang. Suatu kali, saya sangat ingin buang air kecil. Saya melihatnya keluar dengan diam-diam. Setengah jam kemudian, dia kembali dengan membawa banyak barang. Keesokan paginya, di meja belajar saya ada sepasang kacamata. Saya mengira itu kacamata biasa. Ternyata setelah memakainya, saya bisa melihat nilai barang-barang. Sebulan kemudian, ayah saya mengurangi uang saku untuk ibu saya dengan alasan perusahaan mengalami kesulitan. Saya takut kembali ke kehidupan sebelumnya. Dengan kacamata itu, saya pergi ke jalan barang antik untuk mencari barang murah. Pertama kali saya menggunakan 5.000 yuan, membeli gelang yang kusam, dan menjualnya seharga 300.000. Sejak saat itu, saya sering mencari cara untuk bolos sekolah dan mencari barang murah. Dalam waktu singkat, saya menghasilkan 20 juta dan bertemu dengan tokoh besar di dunia barang antik. Ada 20 orang tua yang berebut ingin menjadi kakek saya, sedangkan yang ingin menjadi ayah saya, itu lebih banyak lagi. Saya juga pernah berpikir untuk memperkenalkan mereka kepada ibu. Sayangnya, dia tidak memiliki niat untuk itu. Saya hanya bisa mengurungkan niat tersebut. Aku juga pernah memberitahunya bahwa aku bisa menghasilkan uang, tapi ibuku selalu bilang aku adalah orang kaya yang bodoh. Terlalu banyak membaca novel membuat otakku jadi bodoh. Aku ingin menunjukkan padanya uang yang ada di ruanganku. Siapa sangka ibuku terobsesi mengumpulkan sampah. Tidak ada sedikit pun waktu yang dia bagi untukku. Ditambah lagi, di rumah juga tidak kekurangan uang. Akhirnya, aku hanya sesekali membuang sedikit uang dan barang-barang mewah di luar tempat sampah yang harus dilalui ibuku, dan berhenti di situ. Hal ini terpaksa tertahan sampai ujian akhir. Saat aku berencana untuk mengungkapkan semuanya, ayahku berselingkuh. Dia benar-benar tidak berbakat dalam hal ini. Nasib yang menyedihkan. Pintu ditutup dengan keras. Ibuku menangis histeris. Hatiku sangat sakit, membuka akun kartu bank, dan menutup kasus angka yang tersembunyi. Bersiap untuk menunjukkan tabungan 10 digit yang diidamkan semua orang. Ibuku saat ini sudah berteriak putus asa. Ternyata benar-benar hancur. Bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa bersaing? Jika benar-benar keluar tanpa apa-apa, bagaimana aku bisa hidup? Aku keluar karena ibuku yang mengumpulkan sampah. Ingin menarik perhatiannya untuk melihat tabunganku. Siapa sangka? Aku mendengar kalimat berikutnya darinya. Jika pergi dari sini, aku tidak akan bisa memungut sampah lagi. Tempat sampah mana yang bisa sering menemukan uang? Menumpuk-numpuk untuk dipungut. Tempat sampah mana yang bisa menemukan tas LV, sepatu Valentino? Aplikasi Make Apple 17 Pro. Kamu bilang aku harus mencari tempat sampah seperti itu di mana? Gerakanku akan terhenti di tempat. Sudut bibirku terus bergetar. Aku tidak percaya dan menggenggam tangan ibuku. Dengan gemetar aku bertanya, "Ibu, jangan bilang padaku, selama bertahun-tahun kamu tidak bercerai." Karena tidak tega dengan sampah ini. Tempat sampah, ibu berhenti menangis. Dia melirikku dengan penuh penghinaan. Apa maksud tatapanmu yang merendahkan itu? Tahu tidak, ibumu mengandalkan mengumpulkan sampah. Tapi atas namamu, aku membeli 2 villa. Ini semua adalah modal untuk pernikahanmu di masa depan. Dia mengeluarkan dari bagian dalam celananya sebuah Hermes yang mencolok. Apple 17 Pro Max berwarna oranye. Dengan cepat membuka kunci, membuka rekening bank, mengangkat ponsel dan menghentikannya di ujung hidungku. Anak nakal, lihatlah ibumu selama bertahun-tahun mengumpulkan sampah hingga memiliki simpanan 20 juta. Lebih banyak daripada keuntungan perusahaan ayahmu. Tempat ini bukanlah tempat yang baik. Ibumu tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan ini. Rumah ini,
Meskipun bercerai, aku harus mendapatkannya. Makan dari tempat sampah harus jadi milikku. Aku membuka mulutku. Hatiku rumit. Selalu tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu berpikir ibu saya tidak bisa melupakan ayah saya. Tidak disangka, dia tidak bisa melupakan tempat sampah ini. Ternyata penyebabnya adalah saya. Setelah lama, saya perlahan-lahan membuka mulut dan berkata, "Ibu, jika kamu begitu kaya, mengapa setiap hari berpakaian begitu jelek? Dan kerutan di wajahmu." Belum selesai berbicara, ibu saya berlari cepat ke toilet. Setelah suara air mengalir, dia berlari cepat ke depan saya. Kulitnya seperti telur yang dibungkus kulit. Wajahnya yang cantik, fitur wajahnya yang indah. Tidak kalah dengan 5 orang cantik. Ayahku benar-benar mendapatkan biji wijen tetapi kehilangan sedotan. Ibuku menepuk wajahnya dengan bangga. "Ibu kamu ini pergi ke salon kecantikan mewah 3 kali seminggu. Kulitku tidak mungkin jelek. Tapi aku takut ayahmu menemukan. Jadi aku hanya bisa berpura-pura miskin." Dia menarik kerah bajuku, menarikku ke ruang penyimpanan yang kumuh. Lalu di hadapanku, menekan sebuah tombol kecil yang tidak mencolok. Segera setelah itu, suara keras datang dari lemari yang penuh dengan pakaian compang-camping. Tiba-tiba muncul sebuah lift dari dalam pintu lemari. Ibu menarikku masuk ke dalam. Begitu pintu lift lantai -1 terbuka, sejumlah cahaya langsung menyilaukan mataku. Aku menutupi wajahku selama beberapa saat sebelum bisa melihat dengan jelas. Aku terkejut dengan semua yang ada di depanku. Ruang ganti yang besar terbuka untukku. Area perhiasan dan tas Hermes. Area jam tangan membuatku bingung. Aku hampir berpikir aku telah tiba di pusat perbelanjaan barang mewah. Wow, ibuku ternyata adalah seorang wanita kaya raya. Ternyata ayahku adalah yang paling bodoh dan paling miskin. Shaolin, ini adalah ruang penyimpanan yang ibu beli dengan harga tinggi. Semua barang ini akan menjadi milikmu di masa depan. Aku membersihkan tenggorokanku, merapikan bajuku, bersiap untuk mengungkapkan identitasku. Saat aku hendak berbicara, ibuku mencengkeram bibir atas dan bawahku. "Shaolin, sekarang kamu melihat kekuatan ibumu, kan? Semua ini didapat dari mengumpulkan barang bekas. Tidak boleh menyerah begitu saja. Jangan berpikir bisa membujukku untuk tidak mengambil apa-apa. Ibu akan mencari pengacara. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Kita harus tinggal di sini." Aku meronta-ronta. Maka dia melepaskan tangannya agar aku bisa berbicara. Tapi ibu sudah mengambil ponsel, berbalik dan pergi berkomunikasi dengan pengacara. Melihat sosoknya yang berargumen dengan tegas, perasaan saya semakin rumit. Sekarang, saya benar-benar tidak tahu apakah harus membicarakan masalah tempat sampah. Jika saya mengungkapkannya, maka satu-satunya kesenangan ibu setelah perceraian akan hilang. Jika tidak dibicarakan, maka rahasia orang kaya saya, bukankah itu akan terpendam lama lagi? Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menghancurkan satu-satunya kesenangan ibu, agar dia bisa bekerja di perusahaan saya nanti. Usia 50 tahun adalah masa yang tepat untuk berjuang. Tapi ketika saya naik ke atas, di mana lagi ada sosoknya? Ponsel bergetar dengan pesan baru. "Ibu saya sudah berangkat ke firma hukum. Ibu Shaolin memiliki bukti perselingkuhan ayahmu. Tenang saja, tempat kaya ini pasti akan dijaga ibu. Ibu sudah memikirkannya. Kamu terlahir bodoh. Ujian masuk universitas mungkin hanya bisa mendapatkan diploma. Tidak ada harapan besar. Setelah ibu mendapatkan rumah, kamu akan mengumpulkan sampah bersama ibu di malam hari. Nanti kamu akan mengandalkan mengumpulkan sampah untuk menabung. Ketika kamu punya anak, ajarin keterampilan mengumpulkan sampah ke anakmu. Satu generasi ke generasi berikutnya, begitu terus berlanjut, menjadi keluarga terhormat dalam sejarah." Dia mengatakannya dengan semangat. Lalu dia mengirimkan 10 tautan lagi. Ibu sekarang sibuk berbicara dengan pengacara. Ini semua adalah alat yang diperlukan untuk mengumpulkan sampah. Kamu beli saja dan kirim ke rumah. Setelah itu dia mentransfer 10.000 yuan ke aku. Dia mengingatkan agar jangan pelit untuk menghabiskan. Uang ini didapat dengan susah payah. Jangan sia-siakan uang ini. Bagus sekali uang yang didapat dengan mudah. Selama bertahun-tahun aku serius mencuri uang dari dompet ayahku. Serius bolos sekolah untuk mendapatkan kesempatan. Serius menjalin hubungan. Bekerja keras untuk mendapatkan uang dan juga harus menghabiskan waktu. Memberikan uang dan barang-barang mewah kepada ibuku untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Takut orang lain mengambilnya. Setiap malam aku harus mengawasi dia mengumpulkan sebelum kembali istirahat. Ternyata malah menjatuhkan batu di kakinya sendiri. Aku menggigit gigi, tapi diam-diam menerimanya. Ini memang uang 10.000 yang seharusnya milikku. Ibuku merasa cukup senang. Dia juga mengirimkan panduan mengumpulkan sampah. Misalnya, tempat sampah mana yang jelas memiliki barang berharga, tempat sampah mana yang penuh dengan produk elektronik, tempat sampah mana yang ada tas Hermes.
Saya sekali lagi menggigit gigi dan menerima dokumen itu. Lalu saya mencari koneksi untuk menghubungi pihak pertama di perusahaan ayah saya. Mendengarkan penawaran saya, pihak pertama tanpa ragu menghentikan kerjasama dengan perusahaan ayah saya. Pada dasarnya semua masalah ini adalah ulahnya. Dia harus bertanggung jawab atas ini. Menutup telepon, suasana hati saya jauh lebih baik. Keesokan harinya, aku sengaja pergi ke perusahaan ayahku untuk melihat keramaian. Di ruang rapat, aku mendengar bahwa pihak pertama membatalkan kontrak. Ayahku marah besar. Chan Zong, kamu bercanda ya? Barang harus segera diisi ulang. Di saat seperti ini membatalkan kontrak. Kamu tahu berapa banyak masalah yang akan kita hadapi. Cian mengusap perutnya dan menunjukkan sikap nyonya pemilik. Ya, jika kamu melanggar kontrak, itu akan merugikan 2 juta. Chan Zong dengan tidak sabar memotong mereka. Sudahlah, bukankah itu hanya uang? Aku yang akan membayar. Dia sudah membayar dan pergi dengan santai. Ayahku di kantor melempar barang-barang dengan marah. Cek untukku. Cek siapa yang menikah. Saya puas dan bersiap untuk pergi. Namun, ayahku berteriak marah menghentikanku. Kembali dan beritahu ibumu. Rumah itu jangan harap dia bisa dapatkan. Saya tidak akan memberinya 1 sen pun. Saya tidak ingin berpura-pura dingin lagi. Saya tidak akan membantu menyampaikan pesan itu. Dan saya sarankan kamu baik-baik menyerahkan rumah itu kepada ibuku. Kalau tidak, ayahku akan marah melihat sikapku yang angkuh. Dia menampar meja dengan keras. Kalau tidak, mau bagaimana? Saya adalah ayahmu. Apa kamu masih mau tidak menghormati ayahmu? Kian di samping menambah bahan bakar. Iya Xiaolin, meskipun dia sudah bercerai dengan ibumu, dia tetap ayahmu. Kamu tidak boleh jadi anak yang tidak berbakti. Kamu juga sudah dewasa, harus bisa membedakan yang benar dan yang salah. Cepat minta maaf. Saya hanya menggulung mata, membalas dengan kata tidak, lalu di bawah tatapan marah ayahku. 1 persatu peringatan untuknya dalam 3 hari ke depan. Jika kamu tidak bercerai dengan baik, serahkan rumah itu kepada ibu saya. Saya jamin akan membuat perusahaan kecilmu bangkrut. Ayahku merasa aku sudah gila. Dia memanggilku orang gila. Aku malas untuk memperdebatkannya. Dia akan segera tahu apakah itu benar atau tidak. Pada hari itu, ibuku sedang menjelaskan teknik mengumpulkan sampah. Namun ayahku dengan marah mengetuk pintu utama yang sudah diganti kuncinya. Wang Lin, apa yang kau lakukan sebenarnya? Kenapa semua kontrak kerjasamaku dibatalkan? Aku membuka kunci elektronik, berbicara dengannya dari balik pintu, mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Katakan saja syaratku sebelumnya. Apakah kau setuju atau tidak? Wajah ayahku karena tertekan, tiba-tiba berubah menjadi merah. Sejak dia kaya, jarang ada orang yang tidak menghormatinya seperti saya. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Justru ketika saya pikir negosiasi gagal dan memutuskan untuk memperburuk keadaan, suara ayahku yang menggigit gigi terdengar. Baiklah. Tapi rumah ini akan saya tinggalkan untuk kalian. Kita sekarang tanda tangan perjanjian perceraian. Saya akan meminta ibu menyiapkan perjanjian perceraian. Saya pergi membuka pintu. Siapa sangka baru saja membuka sedikit. Ayahku tiba-tiba menarik dengan keras, hampir menampar wajahku. Melihat saya berhasil menghindar dengan sempurna, dia sangat marah. Mengangkat tongkat bisbol di pintu dan berniat untuk menyerang lagi. Saya berdiri dengan kedua tangan menyilang di dada memperingatkan ayahnya. Saya melihat dari hubungan darah kita. Tidak langsung menghancurkan perusahaanmu. Jika kamu berani menyentuh saya jamin kamu tidak akan bisa bertahan di industri ini. Saat saya mengatakan ini, saya sangat dingin. Seluruh tubuh, aura saya lebih mengesankan daripada beberapa kepala keluarga kaya. Sama sekali tidak seperti kepolosan yang seharusnya dimiliki seorang berusia 18 tahun. Tongkat di tangannya diangkat dan diturunkan beberapa kali. Akhirnya tetap saja dia melemparkannya ke tanah. Tatapannya rumit. Dia bertanya lagi kepada Wang Min. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa mereka semua mendengarkanmu? Sekarang pasti tidak bisa memberitahunya. Jika dia tahu saya sangat kaya, bagaimana jika dia menyesali perceraian? Saya hanya menjawab bahwa sebulan lagi kamu akan tahu. Saat itu akan ada lelang besar di rumah lelang. Orang-orang yang memiliki sedikit identitas pasti akan ikut. Kebetulan saya bisa membawa ibu saya untuk tampil dan memalukan, sekaligus mencari ayah yang baik untuk diri saya. Namun ayah saya salah mengira bahwa orang di belakang saya adalah ayah tiri yang dicari oleh ibu saya. Dia baru bisa muncul setelah bercerai, ya. Kau, Wang Xiwing, ternyata sudah berselingkuh lebih awal. Mengandalkan pria liar untuk menghadapi saya. Bukankah itu hanya sebuah rumah? Saya akan memberikannya padamu. Setelah dia menandatangani dengan cepat, dia pergi dengan marah. Saya sebenarnya tidak berniat memaksanya sampai mati. Lagi pula, uang pertama saya yang menguntungkan.
berasal dari dia. Ada hubungan sebab akibat. Jadi setelah mendapatkan perjanjian perceraian, saya menelpon untuk meminta Tuan Ju membebaskan perusahaan ayah saya. Sekalian minta dia mengatur perjalanan wisuda selama sebulan. Belum selesai bicara, ibu saya sudah masuk. Suara kantong sampah berdesir. Dengan semangat, Shaolin pergi, ikut ibu memungut sampah. Saya menunjukkan wajah masam, tetapi suaranya tetap tegas. Apakah kamu mau bertaruh dengan saya? Saya bertaruh malam ini tidak akan menemukan sampah yang bagus. Jika saya menang, kamu harus memenuhi satu permintaan saya. Ibuku menyilangkan tangan di dada. Dengan percaya diri, bagaimana jika kamu kalah taruhan? Maka aku tidak akan pergi bermain selama liburan musim panas. Belajar mengumpulkan sampah darimu. Ibuku terlihat seperti baru saja memenangkan 5 juta. Dengan semangat menutup mulutnya. Bagus, ibuku, karierku akan ada orang yang membantu di kemudian hari. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang. Dia berjalan di depan dengan bersih dan penuh semangat. Sudut bibirku juga sedikit terangkat. Malam ini, aku sengaja tidak membiarkan orang lain meletakkan barang-barang mewah ke dalam tempat sampah. Dan uang, aku tidak percaya dia masih bisa menemukan barang bagus. Detik berikutnya aku terkejut. Ibuku melompat lincah ke tempat sampah pertama. Tangan kanannya merogoh ke dalam. Sebuah gitenenegram CLCBO yang berkilau, yang jelas bernilai tinggi. Dan seorang wanita yang pingsan, cantik sampai-sampai membuat hati bergetar, tetapi penuh luka. Ibuku mengeluarkan suara Z 2 kali. Dia menariknya keluar dari tempat sampah, lalu memasukkannya ke pelukanku. Shaolin Zi, kamu juga sudah besar. Saatnya untuk jatuh cinta. Urusan ini serahkan padamu. Aku butuh waktu lama untuk pulih. Baru kemudian menyerah dan membiarkan Teju mencari rumah sakit yang baik. Baru saja mengantar wanita itu ke ruang gawat darurat. Ponselku muncul berita. Putri kaya kota pelabuhan, Yoyo Wei, diculik. Permintaan tebusan yang besar untuk wanita itu. Mataku berkedut. Dengan gemetar aku membuka foto sendirian. Sangat bagus. Persis seperti wanita yang diambil ibuku dari tempat sampah. Aku segera meneruskan berita itu kepada ibuku. Ibu, jangan lagi mengambil barang dari tempat sampah. Ini bisa jadi masalah besar. Dari kota pelabuhan ke Beijing, jaraknya sangat jauh. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Apakah mereka percaya bahwa ibuku mengambilnya dari tempat sampah? Ibuku sangat tenang, tidak ada masalah. Semuanya hal kecil. Tantangan berarti kesempatan. Kamu masih muda. Tidak tahu bahwa wanita baik tidak beredar di pasaran. Siapa cepat dia dapat. Ibu merasa wanita ini memiliki wajah yang bagus. Kamu adalah jodoh yang tepat. Kalian harus saling bergaul dengan baik. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Ibuku melemparkan tiket pesawat kesannya. Shaolin Zi, sudah tua. Siap-siap untuk liburan. Masalah ini kamu selesaikan sendiri ya. Kita akan bertemu sebulan lagi. Tunggu saya mengirim pesan lagi. Ternyata ibu saya memblokir saya dan pergi. Benar-benar tidak mengecewakan ibu saya. Setiap kali ada masalah, dia menyerahkannya kepada saya dan saya bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk menunggu dia bangun. Memberi sedikit uang agar dia bisa pulang sendiri. Saya tidak perlu ikut campur dalam pertikaian keluarga mereka. Tapi ketika dia benar-benar bangun, saya mendengar kata-kata dokter dan bingung. Maksudmu kepala terkena benturan? Amnesia, dokter mengangguk serius. Wajah saya semakin pucat. Kapan dia bisa pulih? Dokter menggelengkan kepala menunjukkan tidak tahu waktu. Saya terkulai di kursi. Sekarang semuanya berakhir. Pelaku utama di tempat tidur masih berkedip-kedip ke arah saya, dengan mudah menggenggam tangan saya. Saya lapar. Saya melihat wanita yang lebih tua 4 tahun dari saya bersikap manja, merinding seluruh tubuh. Ibu saya. Sampah ini tidak bisa diambil sembarangan lagi. Saya menyuruh asisten untuk membeli. Setelah makan, saya segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh berita, menambahkan kontak. Setelah mengambil foto Yoyo Wei, pesan dari seberang langsung membalas Anda tunggu. Kakek kami datang dengan helikopter, sambil meminta mereka untuk menjaga kerahasiaan. Saya juga mengeluarkan banyak uang untuk menyewa keamanan. Bagaimanapun, sebelum tuan tua datang, Yoyo Wei harus aman hidup. Untungnya tidak ada kejadian tak terduga melihat putrinya yang hidup. Yo Lau yang rambutnya sudah putih, dengan emosional menggenggam tangan saya. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Budi baik menyelamatkan ini silakan sebutkan kapan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan ragu untuk menghadapi apapun. Saya segera melambaikan tangan dan tidak perlu. Yang penting orangnya baik-baik saja. Saya tidak kekurangan apa-apa. Setelah itu saya ingin pergi. Saya sama sekali tidak ingin terlibat lagi dengan masalah ini. Siapa sangka sepasang tangan besar menangkap lengan saya. Suara yang penuh kesedihan terdengar lagi. Kakak. Apakah kamu tidak mau saya lagi?
Apakah saya bukan orang yang paling kamu cintai lagi? Bukankah kamu berjanji akan bersamaku seumur hidup? Bunga jatuh. Banyak tatapan penasaran tertuju padaku. Takut mereka salah paham bahwa aku mengharapkan imbalan. Aku segera membuka mulut untuk menjelaskan, tidak, tidak, tidak. Kalian jangan salah paham. Itu karena dia terlalu lengket dan sembarangan berbicara. Kalian jangan anggap serius ya, terutama takut Chong Ming dan Bapak salah paham. Aku menekankan dengan nada lebih berat. Satu kata demi satu kata kepada Bapak. Aku bersumpah aku tidak memiliki niat buruk terhadap putrimu. Sama sekali tidak ada pikiran untuk masuk ke keluarga kaya. Apalagi aku sebenarnya sudah dari keluarga kaya. Sangat kaya. Tidak perlu meraih cabang yang tinggi. Setelah mengatakannya, aku berniat untuk pergi. Siapa sangka Yoyo Wei menangis dan menggenggam tangan saya. Dengan kedua mata tertutup, dia langsung pingsan. Gadis kecil setinggi 1,6 meter itu terjatuh ke tanah. Saya terkejut setengah mati. Setelah dokter datang, dia memberitahu Tuan Wang. Pasien saat ini tidak merasa aman. Dia sangat bergantung pada Anda. Dia juga tidak tahan dengan rangsangan. Disarankan agar Anda lebih sering menemani adik Anda. Saya hendak membantah bahwa dia bukan adik saya. Tua Yu tiba-tiba membungkuk 90 derajat. Pemuda ini, demi pemulihan putri saya, tolong, temani dia lebih sering. Melihat kilau emas yang menyilaukan di atas kepalanya, kata-kata penolakan tidak bisa terucap lagi. Orang ini beruntung dalam hal keuangan. Setidaknya bisa hidup sampai 800 tahun. Itu hampir tak terkalahkan. Semakin banyak teman, semakin banyak jalan. Saya setuju. Ini adalah koda, tidak ada yang memberitahuku. Ikan yang kehilangan ingatan ini sangat lengket. Selama aku berada di dekatnya, dalam pandangannya, aku terus mengirim pesan ke Keke. Apa yang kamu lakukan? Keke, aku sudah makan 5 jeruk. Kenapa kamu belum muncul? Dokter bilang kakiku sudah sembuh, bisa keluar rumah sakit. Kak, cepat datang menjemputku. Melihat 109 pesan yang belum dibaca, aku menghela napas. Sepertinya dilelang 1 minggu lagi. Aku harus membawanya. Lelang. Kebetulan hari itu juga aku dan ibu mengambil surat cerai. Pagi-pagi menemani ibu mengambil surat cerai. Ayah mengucapkan kata-kata keras. Mengatakan bahwa mulai sekarang kita putus hubungan. Tidak akan bertemu lagi. Sore harinya kita ada di lelang. Di pintu, aku bertabrakan dengan ibu yang terlihat lebih muda dan cantik. Tidak hanya 10 derajat lebih muda dari sebelumnya. Dia memerintahkan kepada keamanan untuk mengusir orang-orang yang tidak diundang. Cepat buang orang-orang yang tidak diundang ini. Suara ini agak terlalu keras. Orang-orang yang menonton menunjuk ke arahku dan berbisik. Siapa yang berani datang ke lelang gedung Fusheng? Siapa yang tidak tahu? Gedung Fusheng sudah memiliki tokoh misterius yang mendukungnya sejak 7 tahun lalu. Tidak hanya selalu bisa mengeluarkan barang antik berharga, tapi juga berkenalan dengan banyak relasi melalui tokoh tersebut. Karirnya semakin berkembang. Ini sangat ramai. Sepertinya ada yang datang untuk mengacaukan. Aku benar-benar tidak tahan dengan tatapan mereka. Seperti melihat monyet, mengeluarkan kartu hitam di tangannya. Seketika seluruh ruangan menjadi sunyi. Petugas keamanan yang hendak maju juga terhenti di tempat. Mereka semua mengenali. Ini adalah perlakuan yang hanya bisa dinikmati oleh VVVVIP. Kartu seperti ini. Gedung Fusheng sejauh ini hanya memberikan 10 kartu. Tatapan mereka kepada kami berubah dari sinis menjadi hormat. Bahkan ada yang mencari tahu siapa kami. Ingin berteman dengan kami. Hanya ayah saya yang masih bingung dengan situasi ini. Sambil menunjuk kami berteriak, apakah kalian tuli? Apa yang kalian lakukan terdiam? Belum cepat menangkap mereka? Apakah kalian ingin orang-orang yang tidak terkait ini mempengaruhi keamanan kami? Begitu dia selesai berbicara, ada yang memanggilnya orang bodoh. Bapakku tidak terima, menarik kerahnya dan bertanya, kenapa kau bilang dia itu orang bodoh? Kartu hitam lantai kehidupan adalah milik mereka. Bos saja harus membungkuk menyambut mereka. Kau tidak hanya tidak bisa mengenali mereka, tapi juga ingin mengusir mereka? Apakah kau bodoh? Tatapan tidak percaya ayahku jatuh padaku. Dia melepaskan tangannya seperti tersengat listrik. Bagaimana mungkin kartu hitam itu milik anakku? Dia baru saja selesai ujian masuk universitas. Bagaimana mungkin dia adalah tamu terhormat dari lantai radiasi? Itu adalah Lau Wang. Kartu ini pasti dia temukan. Dia mengandalkan kehamilannya, menunjuk padaku dan berteriak kepada satpam. Cepat, ibu dan anak ini adalah pencuri. Mereka mencuri barang dari tamu terhormat kalian. Cepat tangkap dia dan kirim ke penjara. Begitu suara itu selesai, suara yang tidak setuju terdengar, jika dia adalah pencuri. Lalu mengapa orang terkaya di kota pelabuhan membiarkan putrinya pergi bersama mereka? Kata-kata ini kembali membuat mereka terkejut. Mereka serentak melihat ke arah Yoyo Wei yang berdiri di samping saya.
Ternyata dia memiliki latar belakang yang begitu besar. Tatapan ayah saya langsung berubah. Dia mengira kartu hitam itu milik Yo Wei. Dia juga mengubah cara sebelumnya dan menyerahkan kartu nama. Dia mendekat dengan penuh harap. Nona Yu, bagaimanapun juga, adalah orang muda, yang pasti kurang perhatian. Bagaimana mungkin kartu di lemari itu bisa diserahkan kepadanya untuk dijaga? Biarkan saya yang melakukannya. Sambil berkata, dia tersenyum dan berusaha merebut kartu hitam dari tanganku. Aku mundur selangkah untuk menghindari tangannya. Xiao Fei tersenyum melihatnya. Siapa bilang kartu hitam ini milik Yo Wei? Senyum di wajah ayahku membeku. Mengira aku sedang bercanda dengannya. Sebelum dia kembali menunjukkan sikap sebagai orang tua, aku menarik ibuku dan Yo Wei masuk ke ruang VIP 1. Dia ingin mengejarku. Dihentikan oleh bodyguard di luar pintu. Tuan ini, ruang VIP 1 diperuntukkan bagi tamu terhormat. Tingkat Anda tidak cukup. Mohon jangan memaksa masuk. Jika tidak, kami hanya bisa meminta Anda meninggalkan gedung pemerintah. Ayah saya memerah wajahnya dan ingin mengatakan sesuatu. Dihalang oleh Kian-Kian yang menenangkan kakaknya. Mari kita cari tempat duduk dulu. Kami datang ke sini untuk membeli berkat untuk Anda. Patung Buddha Giok agar anak saya selamat dan lancar. Jangan sampai menunda urusan penting. Patung Buddha Giok, saya mengusap dagu. Kebetulan sekali, saya juga suka. Hari ini mereka pasti tidak akan membeli apapun. Acara lelang amal dimulai. Barang pertama adalah patung Buddha Giok. Karena kualitasnya biasa saja. Ukurannya tidak cukup besar. Sebagian besar orang tidak tertarik. Di belakang ada barang lelang yang lebih baik. Ayah saya melihat hanya ada beberapa orang yang mengangkat kartu. Dan dia adalah yang paling kaya di antara mereka. Mengira dirinya sudah aman. Pengangkatan kartu terakhir. Dia langsung menambah 1,5 juta di atas 1 juta yang mereka tawarkan. Begitu harga ini keluar, orang lain tidak ada yang mengikuti. Mendengar suara lelang yang terlalu panjang untuk kedua kalinya. 1,5 juta 2 kali, dia sudah merasa tenang. Bersandar di sandaran kursi menunggu palu dijatuhkan. Namun saat palu terakhir dijatuhkan, layar besar di seluruh ruangan tiba-tiba diperbarui. Suara pelelang tiba-tiba meninggi. Kotak nomor 1 menawar 3 juta. Ada yang lebih tinggi? Wajah Boba langsung terlihat sangat tertekan. 1,5 juta sudah merupakan batas maksimal yang bisa dia keluarkan. Kian-Kian mulai panik. Yen Hui menarik ujung bajunya. Kakak, anakmu ini membantu wanita kaya, sepenuh hati melawan bayi di perutku. Aku tidak peduli, aku bahkan bermimpi tentang anak laki-laki yang diinginkan. Kamu harus mendapatkan dia. Kata-kata itu memberinya inspirasi. Dia menenangkan, jangan terburu-buru. Nanti aku akan mencarinya. Aku adalah ayahnya. Dia tidak akan menolak. Takut lelang ketiga kali palu jatuh. Mengumumkan transaksi. Mendengar harus mengeluarkan 3 juta. Ibuku tampak sakit hati. Anak nakal. Langsung saja 3 juta. Uang ini, ibumu tidak tahu harus mengumpulkan berapa banyak sampah untuk mendapatkannya kembali. Ya sudah, lupakan. Uang saya nanti juga akan diberikan padamu. Silakan habiskan. Saya tertawa melihat ekspresinya, mengembalikan kartu, dan menunjukkan saldo di ponsel saya. Bu, kau terlalu meremehkan anakmu. Hitung berapa banyak angka nolnya. Dia merebut ponsel itu. Benar-benar menghitung angka nol di saldo itu 5 kali. Pada hitungan ke-6, seluruh tubuhnya bergetar. Melihat saya seperti melihat hantu. Ya Tuhan, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Kau tidak mencuri bank, kan? Atau kau menyelamatkan gadis kecil ini? Keluarganya memang memberikan yoga. Tapi aku menolak dengan halus. Bagaimana mungkin utang sebesar ini bisa dibeli dengan uang? Bukankah itu berarti aku rugi besar? Aku tersenyum melebar. Tebaklah. Kenapa anakmu bisa masuk ruang VIP nomor 1? Sebagai teman yang sudah lama bergaul, ibuku langsung mengerti maksudku. Dia melompat dan memelukku. Pantas saja dia anakku. Tapi dia segera marah. Dia mencubit pipiku dengan keras, mengira aku bodoh. Tadi sangka, bahkan kamu bisa menipuku. Kamu harus mengganti rugi aku. Ibu sedang kekurangan sepasang anting. Loh, hari ini kamu harus membawakan itu untukku. Dapatkan dari tanganku. Dia tidak ragu-ragu. Mengambil foto anting zamrud seharga 10 juta. 10 juta langsung keluar. Kian-Kian tidak bisa duduk diam. Berteriak dengan bersemangat. Wang Dejen, kamu gila, bercerai. Berapa banyak uang yang kamu berikan kepada mereka berdua? Barang seharga 10 juta, langsung dibeli. Ayahku belum sempat menjawab. Aku lagi-lagi menghabiskan 50 juta. Membeli sebuah patung naga dari jade putih dari zaman Perang Negara. 60 juta untuk membeli barang-barang dari dinasti Qing. Dalam waktu singkat 20 menit, aku menghabiskan 1 miliar. Kali ini bukan hanya ayahku yang terkejut, orang lain juga terbelalak. Bagi mereka, tidak ada yang bisa melakukan secepat itu. Mengeluarkan 1 miliar dana likuid, apalagi hanya uang muka yang sangat besar.
Terlebih lagi, Yoyo Wei yang belum berkuasa. Jadi uang ini hanya mungkin milik orang lain. Mereka tidak lagi memikirkan lelang. Mulai menyelidiki identitasku. Penyelidikan ini semakin tidak biasa. Ya Tuhan. Pemegang saham sebenarnya dari grup Sheng'an telah berganti menjadi Wang Lin. Apa dia masih memiliki 40% saham di perusahaan kapal Jian? Cepat lihat pernyataan. Dia diakui sebagai anak angkat oleh para orang tua yang sudah pensiun dari atas. Ya Tuhan, dia baru saja selesai ujian masuk universitas. Anak ini sangat kebetulan. Tidak mungkin dia anakku. Mereka berbicara sambil menatap ayahku dengan sangat tajam. Merasakan tatapan iri yang mereka arahkan padaku. Ayahku tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Hanya penyesalan karena melewatkan hadiah besar 50 juta. Dia tidak pernah menyangka. Ancaman-ancaman yang pernah aku berikan padanya adalah karena saya sendiri memiliki jaringan yang tak tertandingi. Bukan karena ibu saya mencari pria lain untuk mendukungnya. Dia terus menunggu sampai lelang selesai. Dia buru-buru berlari ke pintu ruang VIP, ingin menjalin hubungan dengan saya. Tapi ada orang-orang yang lebih cepat dari dia. Mereka berbaris serentak memberikan kartu nama kepada saya. Dia sama sekali tidak bisa masuk untuk menunggu saya keluar. Dia ingin mendekat tetapi didorong oleh orang lain. Dia terjatuh secara tiba-tiba di tanah. Jatuh di kaki saya dengan sangat memalukan. Saya membantunya berdiri, dan dengan perhatian membantu menghapus debu di lututnya. Ayah saya sangat senang, mengira saya masih memiliki perasaan terhadapnya sebagai ayah. Tiba-tiba saya berkata, Wang Dezhen, saya tidak peduli dengan penampilanmu. Dikhianati oleh semua orang. Secara alami tidak memiliki anak laki-laki. Saya sarankan kamu baik-baik memeriksa anak di perut kekasih barumu. Apakah itu anak kandungmu? Dia secara naluriah ingin memarahi saya seperti dulu. Menganggap saya tidak adil. Tatapan cemas kian-kian menutup mulutnya. Jika apa yang saya katakan itu benar, bukankah itu sama saja membesarkan anak untuk pria liar? Menelan kembali bukanlah hal yang buruk. Dia menggenggam kian-kian dan buru-buru pergi untuk melakukan tes amniotik. Melihat bayangannya, saya tersenyum tipis. Saya juga tidak tahu ekspresi apa yang dia tunjukkan saat melihat laporan tes. Apa ekspresinya? Baru saja berpikir. Ibu saya merendahkan suaranya dan mendekat ke telinga saya. Shaolin, kamu sibuk? Ikuti saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Nanti saya akan merekam video untukmu agar kamu juga bisa bersenang-senang. Tanpa menunggu saya menjawab, dia dengan diam-diam mengikuti. Saya baru mau mengingatkan dia untuk hati-hati. Seekor ikan yang diam tiba-tiba berbicara. Perlu saya bantu untuk melihatnya. Suaranya terdengar berbeda dari nada manja yang biasa. Aku segera menoleh. Kebetulan, bertemu dengan sepasang mata ember yang dalam. Aku sedikit bersemangat. Apakah dia sudah mendapatkan ingatannya kembali? Dia mengangguk, matanya menyiratkan senyuman. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Mari kita makan malam bersama sebagai ungkapan terima kasih. Bagaimana? Aku belum sempat menolak. Dia sudah mengirimkan alamat restoran padaku. Perusahaanmu kan baru-baru ini ingin masuk ke urusan pelabuhan? Hal ini bisa aku bantu. Kita bisa makan sambil berbincang, tidak masalah kan? Kata-kata penolakan sudah berputar di ujung lidahku. Namun, aku menelannya dengan cepat. Manusia memang bisa berurusan dengan banyak hal, tapi tidak bisa berurusan dengan uang. Aku akan datang tepat waktu. Dengan hati yang puas, aku pergi mencari ibuku. Aku tinggal untuk berbincang dengan bos yang perlu aku kenal. Hari ini sangat mencolok, menghabiskan 1 miliar, hanya untuk menarik perhatian para pebisnis, sebagai persiapan untuk peluncuranku nanti. Sekarang, aku sangat puas dengan hasil ini. Setelah mengkonfirmasi beberapa kerjasama, sudah malam. Aku buru-buru memanggil taksi dan bergegas ke restoran. Di dalam mobil, aku menerima video dari ibuku. Dalam video itu, ayah dan kian-kian terlihat bergumul. Wajah ayahku tampak tegang. Semua serangan diarahkan ke perutnya. Aku meninggalkan ibuku demi kamu. Meninggalkan anakku yang berpotensi. Kamu berani mengkhianatiku. Dan berharap aku merawat anak haram itu. Kian-kian juga tidak kalah brutal. Menyerang bagian bawah ayahku. Kau tua dan bau. Bukan karena uangmu. Apa kau pikir aku mau bersamamu? Dengan cara seperti ini, meninggalkan istri dan anak, kau masih ingin punya anak. Aku kutuk kamu, hidupmu akan terputus. Ibuku sangat senang. Pesan yang datang satu demi satu, anak laki-laki. Ibu sangat bahagia. Bagian bawahnya rusak, tidak bisa jadi pria lagi. Katakan, bagaimana ibuku bisa seberuntung ini, mempunyai anak laki-laki sepertimu, dan berhasil mengumpulkan banyak uang dengan usaha sendiri. Tidak usah dibicarakan lagi. Ibumu sekarang bersiap untuk mengumpulkan sampah. Aku baru saja ingin jujur. Mobil berhenti di depan restoran. Baiklah, ibuku suka mengumpulkan sampah, biarkan saja. Lagi pula masih ada aku yang menanggung. Setelah masuk ke restoran,
Yoyo Wei dengan perhatian menarikan kursi untukku. Setelah aku duduk, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menatapku dengan senyuman. Lama sekali sampai kepalaku terasa geli. Kupikir dia ingin yang muda. Saat mengungkapkan perasaannya, dia tiba-tiba berkata, "Shaolin, aku selalu ingin punya adik laki-laki. Bisakah kamu menganggapku sebagai kakak?" Aku menghela napas. Tanpa ragu aku mengangguk, kakak perempuan mana yang tidak lebih menarik daripada adik perempuan? Kakak punya banyak uang, tapi tidak bisa terikat oleh seorang wanita. Sambil bersyukur dalam hati, aku mendapatkan satu lagi yang kuat. Telepon ibuku tiba-tiba masuk. Begitu mengangkat, aku mendengar dia, teriakan yang hampir menusuk gendang telingaku. Sial, sial, sial. Ibuku kali ini mendapatkan pria tua yang tampan. Sial, keberuntungan cintaku akan datang.